Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari. Saya seorang sesatmin wannabe. Seperti biasa saya ingin berbagi video dokumentasi belajar saya. Video kali ini untuk mungkin bertujuan untuk menanggapi pertanyaan yang sering muncul di grup Manjaro Indonesia. Di situ sering teman-teman grup bertanya tentang error atau kesulitan menjalankan lem stack ya. Lem stack. Nah, lem stack ini biasanya munculnya karena kita yang masih sekolah dan atau kuliah, yang sekolahnya TKJ, kuliahnya informatika, teknik komputer, sistem informasi dan lainnya, itu kita biasanya dapat mata kuliah atau mata pelajaran RPL ya, apa pemrograman web ya. Jadi biasanya di sekolah atau di kampus itu kan mayoritas, kita ini termasuk minoritas ya. Jangankan antar OS ya, mayoritas OS yang dipakai di teman-teman di kampus, bahkan pengajar atau di sekolah itu biasanya Windows ya, sistem operasi Windows. Sementara di antara distro Linux pun mungkin pengguna Manjaro di Indonesia juga nggak sebanyak distro lain seperti Ubuntu atau Debian derivatif. Ya kita ini minor. Jadi saya ingin berbagi sesama warga minoritas. Saya ingin berbagi bagaimana caranya menyetap atau mengkonfigurasi lem stack di mengkonfigurasi lem ya, LAMP di Manjaro Linux untuk environment belajar atau lingkungan belajar pemrograman PHP. Biasanya di Windows itu pakai SAM kan ya. Ya di Linux juga bisa pakai SAM. Kalau mau pakai SAM ya silahkan. Tapi ada baiknya ya berdasarkan pengalaman pribadi saya juga ya ada baiknya menggunakan LAM saja. SAM itu kan artinya X itu cross platform, A-nya itu Apache Web Server, M-nya itu MariaDB atau MySQL, ini database server, kemudian P-nya itu adalah PHP dan P kedua adalah Perl ya. Tapi Perl ini jarang dipakai di perkuliahan atau di sekolah ya kan, jarang diajarkan juga dan nggak masuk ke mata kuliah pemrograman web atau mata kuliah atau mata pelajaran pemrograman web. Jadi saya di sini mau pakai LAM. Nah, L-nya buat Linux, A-nya Apache Web Server, M-nya sama MariaDB dan P-nya adalah PHP. Yang pertama tentu saja saya mau install Linuxnya sudah ya, kita pakai Manjaro Linux pastinya. Yang kedua berarti saya mau install, di video ini saya mau install Apache Web Servernya dulu. Enaknya kita pengguna Manjaro itu, Manjaro adalah turunan dari ARC ya, ARC derivatif. Ya, ARC itu repositorinya wah banget, mesti wah banget. Ya kan? Serba ya hampir lengkap ya kan, repositori utama ada. Terus kalau kita butuh tambahan paket yang nggak ada di repositori utama, kita punya Aur, ya kan? Aur ini ya sebuah repositori yang punyanya user, ya kan? User base siapa aja yang bisa yang terverifikasi dan mau jadi maintainer paket di Aur, ya dipersilakan. Gitu. Jadi kita nggak perlu tambah third party, semacam third party PPA kayak di Ubuntu derivatif misalnya, atau kayak di Fedora CentOS itu ada Apple, ada repositori lain yang harus kita konfigurasi dulu untuk menggunakan. Di ARC dan turunannya itu kita udah punya Aur yang cukup lengkap ya. Walaupun Apache Web Server ini nggak perlu ke Aur ya, iseng aja bahas sedikit, saling berbagi soal apa ya enaknya jadi user Manjaro itu.
Salah satunya ya itu ya kan, dimanjain banget ya. Manja loh. Jadi kalau buat instalasi Apache ya, video kali ini saya batasin di instalasi Apache Web Server dulu ya kan. Untuk instalasi Apache Web Server di Manjaro itu sangat mudah, sangat mudah. Sebelum instalasi kita bisa search dulu ya kan? Package manager kita sama Arlinux Pacman ya. Nah, itu sing search nama paketnya Apache ya kan? Ya kalau teman-teman mau pakai yang grafikal atau yang versi GUI juga silakan, ada Pamak, ada Octopi ya. Ya itu juga nggak masalah, silakan saja. Tapi sebagai pengguna Linux sangat saya sarankan untuk mengakrabkan diri dengan command line interface ya kan? Karena ada istilah atau idiom yang mungkin sering muncul di internet terkait aplikasi GUI dan command line interface. Itu ada istilah yang sering muncul itu kira-kira seperti ini. GUI make easy thing easier ya. Jadi GUI itu atau easy task ya, membuat pekerjaan graphical user interface itu membuat pekerjaan yang mudah menjadi lebih mudah ya kan? Tapi command line interface CLI itu make hard thing possible ya kan? Command line interface atau CLI membuat pekerjaan yang susah ya, hard task atau apalah ya, pekerjaan yang susah menjadi mungkin ya kan? Jadi jangan pernah merasa angker merasa angker sama command line interface, dan bersahabatlah dengan command line interface. Nah, jadi ngalor ngidul ya nggak apa-apa ya, ini sharing saja ya. Tadi saya sudah paket Apache. Wah, ternyata banyak ya paket yang ada embel-embel Apache-nya. Ya kan? Tapi Apache, karena Apache adalah satu-satunya web server yang pakai nama Apache dan dia official, pastinya dia masuk di repositori utama. Di sini masuk repositori ekstra dengan namanya yang benar-benar Apache. Jadi ini paket Apache web server untuk Manjaro. Kalau misalnya namanya beda, teman-teman bisa copy kayak gitu. Terus bisa sudo pacman -s terus paste di situ bisa, atau tinggal panah atas, hilang ini s ya, karena namanya sama kan, enter, proceed installation ya, karena sebelumnya sudah pakai perintah sudo input password ya kan, ada rentang waktunya untuk memasukkan password lagi, untuk diminta password lagi, enak kan, tinggal enter tuh. Saya nggak perlu password lagi, yes, dan instalasi Apache Web Server selesai. Seperti itulah mudahnya instalasi Apache Web Server di Manjaro. Tapi sudah bisa digunakan atau belum Apache-nya? Nah, sama seperti sistem operasi lainnya, Apache Web Server menggunakan background process ya kan? Di Linux juga gitu. Jadi dia punya di Manjaro juga gitu, dia punya service ya kan? Di Windows juga dia punya service sendiri. Nah, sekarang ada yang agak unik di paket Apache di Manjaro atau ARC ya. Kalau Ubuntu derivatif itu nama paketnya Apache 2, nama servicenya Apache 2. Di CentOS itu nama paketnya HTTPD, nama servicenya HTTPD. Tapi di ARC derivatif ya, di Manjaro itu nama paketnya Apache, nama servicenya HTTPD. Kita buktikan. Jadi begini, systemctl, kita lihat seluruh unit filenya sistem D, kita cari yang di dalam namanya itu ada Apache. Gak ada ya, karena itu tadi nama servicenya di Manjaro itu HTTPD. Ada ya, HTTPD service. Kita udah tahu. Tapi sekarang kita udah tahu nama servicenya HTTPD.
Sekarang servisnya nggak berjalan, belum dijalankan dalam kondisi disabled ya. Jadi kita belum bisa menggunakan Apache Web Server. Nah, untuk bisa menggunakannya kita harus menjalankan servisnya. Kalau memang teman-teman ingin si Apache ini selalu berjalan servisnya setelah begitu menghidupkan, atau setelah selesai booting, atau setelah selesai startupnya Manjaro, ya berarti dia harus servisnya harus diotomatiskan ya. Untuk mengotomasi servis di sistem D itu enak ya kan, kita tinggal begini. Saya bahkan bisa langsung ya gini ya, perintah yang dipakai itu adalah systemctl, kemudian enable. Ini artinya hidupkan enable servisnya Apache setiap startup ya kan. Enable unit file ya, service itu setiap startup. Servisnya apa? Servisnya HTTPD ya kan. Ya teman-teman bisa menjalankan langkah ini terus kemudian start dulu baru ini, tapi bisa juga dengan mudah tinggal sudo systemctl enable httpd now. Ini dia bikin symlink ya kan, dia bikin symlink untuk ke startupnya dan dia otomatis start. Nah, gimana sih cara untuk mengecek bahwa httpd service sudah berjalan? Jadi kita tinggal ketik httpd status systemctl status httpd. Jadi di sini kelihatan. Ini statusnya aktif dan running ya kan. httpd service current command vanish from unit file, execution recommend list. Coba kita lihat ya. Execution recommend list won't be resume ya, nggak masalah. Oke. Nah, jadi kondisinya sekarang si httpd sudah berjalan. Ada cara lain buat periksa statusnya, ada sama dengan systemctl yang lebih singkat. Tadi kita bisa lihat full statusnya si service httpd. Kalau mau yang udahlah versi pendeknya aja, maksudnya outputnya nggak usah panjang-panjang, yang penting saya tahu dia aktif atau enggak. Ini juga bisa dimasukin ke script ya kalau mau buat ngecek aktif atau enggak. Itu tinggal begini, systemctl is active httpd. Kalau aktif dia bakal keluar aktif ya kan? Tapi kalau teman-teman itu buat auto startup dan auto start setelah menambahkan auto startup, perintahnya kayak tadi. Nah tapi kalau teman-teman misalnya nggak mau Apache-nya otomatis berjalan setelah startup ya, tinggal dimatiin lagi aja ya kan. Bisa start manual ya, alasannya bisa macam-macam. Misalnya kalau kebanyakan ya namanya kadang ya seperti yang saya lihat di grupnya Manjaro Indonesia itu, kadang kita banyak yang agak perfeksionis ya, kalau bisa startupnya secepat mungkin ya kan. Jadi bisa di disable aja, harus pakai sudo ya kalau untuk merubah untuk mengkonfigurasi yang sifatnya ada menulis ke unit file ke kondisinya unit files ya. Kayak kalau di sini kondisinya kita mau matiin auto startupnya si Apache ya. Tinggal disable aja ya kan, disable httpd remove. Karena saya barusan pakai now, coba kita lihat masih aktif nggak dia. httpd inactive, jadi otomatis juga si Apache dibuang dari auto startup dan service Apache juga dimatikan ya kan. Kenapa saya bikin begini? Alasannya gini, untuk kalau kita mau manual ya berarti kita harus manual ya. Perintahnya adalah systemctl start httpd. Ini adalah perintah untuk menyalakan service httpd secara manual. Kalau kita cek lagi, systemctl is active httpd aktif
HTTPD sudah berjalan lagi. Untuk mematikan servicenya, sudo systemctl stop HTTPD. Kita cek lagi, inaktif, ya kan? Terus apa lagi? Buat ngerestart. Nah, misalnya habis ganti konfigurasi, ya kan? Start HTTPD. Oke, ini udah menyala lagi kondisinya. Nah, kita habis ganti konfigurasi Apache nih, ya kan, supaya dia bisa langsung jalan lagi, nggak harus stop terus start lagi, ya, konfigurasinya teraplikasikan. Itu bisa menggunakan perintah restart HTTPD. Ini dia otomatis jalan lagi, habis mati dia jalan lagi, ya kan. Kalau kita cek statusnya, status HTTPD seperti ini, ya kan? Dia jalan. Terus kalau karena banyak ya kita yang di Linux itu kadang yang pakai Linux itu kadang suka ini apa sih, kok ada semacam warning atau error gitu kan. Tapi ini warning aja, ini nggak masalah. Ini karena warning ini muncul karena si Apache nggak menemukan FQDN, fully qualified domain name, ya. Namanya kita di laptop sendiri, lokal mesin buat belajar, ya nggak perlu setup FQDN juga sih, kecuali laptop kita dipakai di sebuah lingkungan yang ada Active Directory-nya, pakai LDAP atau sejenisnya, ya silakan saja, ya kan? Kalau enggak ya nggak usah, ya. Atau kalau mau set juga nggak apa-apa, cuman buat ngilangin warning ini aja. Tapi warning ini nggak mengganggu dan nggak masalah, nggak akan mengganggu cara kerjanya Apache untuk kita melakukan untuk kita belajar, ya, nggak ngaruh. Jadi bisa diabaikan pesan tersebut. Segitu aja sih. Oh ya, belum ya, kita belum tes ya. Servisnya udah jalan. Nah, sekarang sudah berfungsi atau belum? Kita tes. Nah, localhost begini. Wah, tampilannya kok gini doang. Kok gini doang? Ya, ini artinya siapa sih? Index optionnya nyala, jadi dia bisa indexing directory. Karena direktorinya kosong ya seperti ini. Ya kalau mau lihat mau lihat pesan lain di situ, ya dibikin aja. Tapi sebelumnya berarti kita harus tahu dulu di mana dokumen root defaultnya Apache di Manjaro, ya kan? Karena kan beda distro itu bisa beda-beda. Kayak di Ubuntu itu ada di Farway HTML, di CentOS juga begitu, tapi di Arch Linux derivatif ya termasuk Manjaro. Di Manjaro itu dia beda. Jadi bisa begini sih, httpd conf ya, httpd.conf. Kita grab coba dokumen root. Nah, ya kan? Jadi ini adalah default dokumen root directory-nya, default directory dokumen root-nya sih Manjaro. Jadi kalau kita mau menambahkan file yang bisa ditampilkan di web server oleh Apache, ya kita tambahkan filenya di situ. Nah, terus kita coba ya, kayak gini. Echo misalnya, echo hi, saya berjalan di Apache loh. Nah, berjalan dari Apache web server loh. Ya. Seperti itu. Oke. Sudo, ini saya geserin dulu ini muka, biar nggak ngalangin. T, ya. Kok pakai T ya? Nggak apa, sama aja sih. Mau pakai apa aja juga boleh. Sudo T. Tadi posisi dokumen rootnya ada di srv /http. Ya, kita bikin aja defaultnya si Apache itu defaultnya indeks yang dia baca adalah index.html. Nah, jadi kita bikin gini. Nah, nah, ya kan? Coba kita lihat. Kita refresh. Nah, oke. Waduh, grab dokumen rootnya ke bawah. Ya nggak apa-apa, ya kan? Kok bisa ke bawah ya tadi? Oh iya, benar. Ini karena di echo di sini, nggak masalah.
Jadi gini, uh, artinya si Apache sudah bisa uh, servisnya sudah berjalan dan sudah bisa digunakan. Nah, di video ini itu saja dulu. Mungkin nanti setelah ini saya mungkin bakalan bikin dokumentasi belajar saya tentang instalasi MariaDB di Manjaro Linux, ya kan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi ini hanya video dokumentasi, disclaimer ya. Ini belum tentu best practice di dunia nyata. Tapi ya kalau untuk environment belajar sih saya rasa cukup, ya kan. Tapi tetap ya dengan kerendahan hati saya sangat mengharapkan feedbacknya. Kalau ada solusi, koreksi, masukan, saran, kritik, ya silakan dikomentari video ini di kolom komentar, ya kan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.